Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Bakiatur Rahma Soleha, Meli Paramita, dan Rima Reviana akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan administrasi kesiswaan, kepegawaian, dan sarana prasarana. Langsung saja itu yang pertama itu ada pengertian dari administrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi. Jadi, dapat disimpulkan dari tiga para ahli ini, administrasi adalah proses pelaksanaan kegiatan, dimulai dari perencanaan, diikuti dengan mengatur, mengarahkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi yang dilakukan beberapa orang dengan membagi pekerjaan secara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Selanjutnya itu ada pengertian administrasi kesiswaan. Jadi dapat disimpulkan administrasi kesiswaan adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Oke, selanjutnya itu ada pengertian dari administrasi kepegawaian. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian adalah administrasi tentang pengolahan pegawai negeri mulai dari penerimaan hingga pemberhentian, sehingga dari pegawai-pegawai itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimum. Baiklah, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah administrasi tentang serangkaian kegiatan perencanaan hingga penghapusan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berupa barang atau gedung dengan memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik ke depannya. Jadi selanjutnya itu ada tujuan administrasi kesiswaan. Tujuan administrasi peserta didik itu sendiri adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler hingga memberikan kontribusi baik pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan administrasi kepegawaian. Yang pertama itu effective utilization of human research, yaitu memanfaatkan tenaga kerja manusia agar bekerja secara efektif sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang kedua itu desirable working relationship among all member of the organization, yaitu membangun sistem integral, itu hubungan dari subsistem dengan subsistem lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga itu ada maksimum individual development, itu mengembangkan kecakapan individu semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya. Tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Kemudian, selanjutnya itu ada ruang lingkup administrasi kesiswaan. Yang pertama itu penerimaan peserta didik baru, yang kedua pencatatan peserta didik baru dalam buku induk dan buku kleper, yang ketiga itu pembagian seragam sekolah beserta kelengkapannya, yang keempat pembinaan peserta didik atau bimbingan dan konseling, dan pembinaan kesejahteraan peserta didik, baik kesejahteraan mental, spiritual maupun fisik.
Selanjutnya ada kegiatan di dalam kelas meliputi 10 aspek berikut. Yang pertama itu pengelolaan kelas atau menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terciptanya proses pembelajaran. Yang kedua, interaksi belajar mengajar yang positif. Yang ketiga, perhatian guru terhadap dinamika kelompok belajar demi kelancaran CBSA. Yang ketiga itu pemberian pengajaran remedial bagi yang lambat belajar atau yang memerlukan. Yang keempat, pelaksanaan prestasi secara kontinu. Selanjutnya, perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib kelas. Yang selanjutnya, pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib, pembentuk pengurus kelas dan pengorganisasian kelas, penyediaan alat dan media pembelajaran sesuai kebutuhan, dan yang terakhir, penyediaan alat atau bahan penunjang belajar lainnya. Oke, selanjutnya itu ada ruang lingkup administrasi kepegawaian. Yang pertama itu staffing, yang meliputi penyaringan, interview, pengangkatan, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, promosi, mutasi, dan perluasan pekerjaan. Yang kedua ada pembinaan, yaitu bimbingan, penilaian, kepegawaian, inventarisasi, dan juga kontrol pemindahan dan lainnya. Yang ketiga itu hubungan kepegawaian yang meliputi serikat kerja dengan organisasi serikat kerja lainnya, dan juga kontrak kerja, keluhan buruh, perwasitan, dan juga perselisihan. Yang ketiga itu latihan dan pengembangan yang meliputi job training, latihan kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, dan latihan khusus sebelum menduduki suatu jabatan. Yang kelima itu ada kompensasi yang meliputi gaji atau upah, tunjangan, bonus, pembagian laba, dan juga hadiah. Yang keenam itu ada komunikasi kepegawaian yang meliputi buku petunjuk, saluran komunikasi, penyediaan gosip, pengendalian gosip, keluh kesah, dan mendengarkan keluhan survei dan pengharapan. Yang ketujuh itu ada organisasi yang meliputi penyusunan struktur organisasi, penggunaan saluran organisasi formal dan informal. Yang kedelapan itu administrasi yang meliputi penjelasan dan penafsiran mengenai otoritas, kebijakan, strategi, dan perencanaan kebutuhan tenaga. Dan 10 itu tinjauan perhitungan penelitian yang meliputi program laporan dan pencatatan. Baiklah, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah penggarapan secara sistematik daripada pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian adanya pengadaan. Pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan, barang, jasa, atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini adanya pemanfaatan barang guna untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian adanya pemeliharaan. Pemeliharaan adalah agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan atau gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur pengganggu. Kemudian adanya penghapusan. Penghapusan bila besarnya biaya rehab suatu barang, inventaris, tidak sesuai dengan pakaiannya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventarisasi negara berdasarkan pengaturan undang-undang yang berlaku. Kemudian adanya pengawasan. Pengawasan adalah seluruh kegiatan di atas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kendala, sebab keseluruhan kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, serempak, dan terpadu. Oke, selanjutnya itu ada 4 kegiatan administrasi kepegawaian. Yang pertama itu kegiatan pengandaan dan seleksi tenaga kerja atau pegawai. Yang kedua itu kegiatan penempatan calon pegawai. Yang ketiga, kegiatan pengembangan. Dan yang keempat itu kegiatan pemberhentian.
Baiklah, berikut adalah tugas dan kewajiban dari administrasi bagian sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, membantu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Ketiga, mengadakan sarana dan prasarana. Keempat, menginventarisasi sarana dan prasarana. Kelima, mendistribusikan sarana dan prasarana. Keenam, memelihara sarana dan prasarana. Kemudian melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana. Kemudian menyusun laporan sarana dan prasarana secara berkala. Pemanfaatan TIK untuk mengadministrasi sarana dan prasarana. Kemudian menyusun dan menyajikan data statistik sarana dan prasarana. Baiklah, sekian dari paparan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.